Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Munsif dan saat ini kita akan membahas tentang skala. Skala menurut pengertian itu sendiri merupakan perbandingan antara ukuran pada peta atau ukuran pada gambar terhadap ukuran sebenarnya. Nah, skala sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada skala diperkecil atau skala yang paling umum digunakan. Jadi, skala diperkecil biasanya akan ditulis seperti ini. Kita ambil contoh skala 1:100. Nah, skala seperti ini dibaca dengan maksud 1 cm pada peta maka mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, skala yang diperkecil biasanya digunakan untuk side plan, untuk denah, untuk ukuran lahan supaya bisa masuk dan cukup di kertas yang kita inginkan. Yang kedua, ada skala diperbesar. Biasanya skala diperbesar akan ditulis seperti ini. Kita ambil contoh 5:1. Nah, maksudnya 5 cm pada gambar atau pada peta maka akan mewakili 1 cm pada ukuran aslinya. Nah, skala diperbesar ini biasanya digunakan untuk membuat mur, untuk membuat sebuah baut, mungkin onderdil-onderdil kecil supaya lebih terlihat ketika digambar. Biasanya rumus skala akan ditulis dengan seperti ini. JP merupakan jarak pada peta atau jarak pada gambar. S merupakan skala dan JS merupakan jarak sebenarnya. Untuk mencari JP, kita bisa menggunakan skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Untuk mencari skala, kita membagi antara JP bagi dengan jarak sebenarnya. Dan untuk mencari jarak sebenarnya, kita bisa menggunakan jarak pada peta dibagi dengan skala yang digunakan. Untuk menambah pemahaman kita tentang penggunaan rumus skala, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, anggaplah kita akan membuat sebuah pintu. Pintu tersebut di ukuran sebenarnya itu memiliki panjang 200 cm, memiliki tinggi 200 cm. Dan memiliki lebar 80 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ukuran yang ada pada gambar. Anggaplah kita akan menggunakan skalanya 1:20 atau skala yang umum digunakan untuk menggambar sebuah pintu. Nah, untuk mengetahui ukuran yang ada pada gambar, kita bisa menggunakan rumus yang JP ini ya, yaitu kita tulis dulu jarak pada peta atau jarak pada gambar sama dengan skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Lalu kita tinggal masukkan saja rumusnya. Kita tulis yang pertama tinggi pada peta ya, tinggi pada gambar. Skalanya yang kita gunakan adalah 1:20. 1:20 ini juga bisa ditulis dengan 1/20 seperti ini, lalu dikalikan dengan jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya yaitu 200 cm. Nah, dengan seperti ini kita bisa menghitung maka jarak tinggi pintu pada gambar itu 10 cm. Nah, untuk lebarnya kita gunakan rumus yang sama. Kita gunakan skala 1:20 ya, lalu dikalikan dengan 80 cm. Maka didapatkan hasilnya adalah 4 cm. Nah, untuk contoh yang kedua kita akan mencari skala. Nah, biasanya soalnya akan seperti ini. Jarak A ke B pada peta adalah 30 cm. Lalu jarak A ke B pada ukuran sebenarnya adalah 90 meter. Berapakah skala yang digunakan? Nah, langkah pertama kita merubah dulu 90 meter ini menjadi cm. 90 meter maka sama dengan 9.000
cm. Lalu kita bisa masukkan ke rumus yang ada di atas. Skala itu rumusnya jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Lalu kita bisa tulis langsung dengan seperti ini. Jarak pada peta adalah 30 cm dan jarak sebenarnya adalah 9000 cm. Nah, lalu 30 dan 9000 ini kita bagi dengan sebuah angka yang bisa menghabiskan 30 dan tentunya bisa membagi sempurna angka 9000 ini. Kita bagi dengan 30 juga. Kita bagi 30. Yang ini menjadi 1, lalu yang ini menjadi 300. Nah, jadi skala yang digunakan adalah skala 1:300. Nah, contoh yang selanjutnya kita akan mencari jarak sebenarnya. Biasanya soalnya akan seperti ini. Anggaplah kita memiliki sebuah gambar menggunakan skala 1:100. Lalu kita memiliki panjang jalan pada gambar itu 25 cm. Nah, berapakah jarak atau panjang jalan sebenarnya? Nah, untuk soal yang seperti ini kita langsung saja bisa memasukkan rumusnya ya. Nah, untuk mencari panjang sebenarnya atau jarak sebenarnya itu didapatkan dengan membagi panjang jalan pada peta dengan skalanya. Jadi panjang jalan pada gambar itu 25 cm dibagi dengan skala yang kita gunakan yaitu 1:100. Sama saja seperti 25 dikalikan dengan 100 itu sendiri, hasilnya adalah 2500 cm. Nah, 2500 cm ini kita bisa ubah menjadi meter, yaitu menjadi 25 meter. Nah, contoh selanjutnya adalah skala maksimal yang bisa kita gunakan. Nah, kita ambil contoh, kita memiliki kertas A4 ya. Kertas A4 ukurannya 21 per second dikali 9,7 cm. Lalu kita memiliki sebuah kebun. Kebun tersebut ukuran asli ya, itu berukuran 5 kali 5 meter. Lalu kita mencari skala maksimal yang bisa kita gunakan agar kebun ini bisa kita gambar di kertas A4 yang kita miliki. Skala. Nah, langkah pertama sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama kita merubah dulu 5 meter ini menjadi cm supaya memiliki satuan yang sama. 5 meter ini 500. Nah, lalu untuk menentukan skala maksimal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan, itu kita bisa mencoba menggunakan beberapa skala, lalu kita ukur apakah dengan menggunakan skala tersebut gambar yang dihasilkan akan cukup untuk digambar di kertas A4. Kita ambil contoh, pertama kita ambil skala 1:10 ya. 1:10. Nah, jika menggunakan skala 1:10, maka kebun di peta digambar, maka akan jadi seperti ini ya. Rumusnya kita masukkan ya, skala yaitu 1:10 ini dikalikan dengan ukuran kebun asli. Kita bisa dapatkan 50 cm. Nah, jika kita menggunakan skala 1:10, yang kita dapatkan adalah 50 cm. Nah, tentunya skala ini tidak cukup. Jika ukuran ini tidak akan cukup jika kita gambar di ukuran A4, yaitu maksimalnya 21 cm kali 29,7 cm. Nah, kita coba ukuran skala lainnya dengan skala 1:5. Kita
coba dulu menggunakan 1:25 ya. Caranya tetap sama. Boleh saja 1:25 dikalikan 500. Nah, maka hasilnya adalah 20 cm. Nah, ukuran 20 cm ini jika kita gambar di kertas berukuran A4 maka akan cukup, yaitu tidak akan keluar garis ya, karena maksimalnya adalah 21 cm dan ukuran kebunnya hanya 20 cm saja. Nah, untuk penerapan skala kita sangat sering menemukan, apalagi jika kita bekerja di bidang konstruksi ya, kita bisa menemukan skala pada denah, pada detail suatu bangunan ya. Lalu ada side plan juga. Nah, untuk penggunaan skala itu sendiri biasanya yang digunakan skala-skala yang memiliki angka bulat. Misal denah kita biasanya menggunakan skala 1:50, 1:100, 1:200 bahkan. Lalu jika detail kita menggunakan 1:10, 1:5 bisa, 1:10, 1:20 dan seterusnya. Dan jika side plan kita menggunakan skala yang lebih besar lagi, yaitu 1:1000, 1:5000 bahkan seterusnya. Nah, penggunaan skala ini merupakan skala yang sangat umum ya, sangat umum ditemui karena memang dirancang supaya kita mudah untuk menghitungnya, dan teman-teman pekerja juga sering menemui ini, jadi mereka lebih hafal apabila kita memberikan gambar kerja ya. Nah, pemahaman skala ini sangat penting teman-teman untuk kita pahami dan untuk kita dalami tentunya, supaya kita tidak melakukan kesalahan ketika kegiatan menggambar ataupun merancang suatu bangunan. Jika melakukan kesalahan pada skala, bangunan tersebut bisa salah ukur. Misalnya pada kolom, apabila terjadi kesalahan skala, bisa saja kolom tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dari seharusnya. Dan tentunya jika kita melakukan kesalahan, kita akan itu akan berdampak kepada tentunya masalah teknis, masalah biaya, masalah waktu. Jika kita melakukan kesalahan, tentunya biayanya bisa semakin membesar karena kita harus mengulang suatu pekerjaan. Lalu jika kita melakukan kesalahan, waktunya kita juga terbuang karena kita mengulangi lagi hal yang seharusnya sudah selesai. Dan tentunya kesalahan pemahaman atau miskomunikasi antar pekerja dengan mandornya atau sipil dengan arsiteknya, seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan skala dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.